Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi pengalaman, berbagi tip ya dan trik di dalam beternak kambing, baik yang bergerak dalam bidang breeding maupun yang bergerak dalam bidang fattening. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada palung pakan ya, memenuhi request dari subscriber kita untuk mereview palung pakan yang ada di kandang kita ini. Baik guys, untuk palung pakan ini dari pengalaman yang ada pada kami, dan ini sudah teruji. Ini menurut hemat kami itu lebih bagus kalau menggunakan kayu ya guys ya, menggunakan papan seperti ini, menggunakan papan seperti yang ada di kandang kita ini. Kemudian di tempat yang lain di sebelah kita ini, kita juga menggunakan palung pakan yang bahannya itu dari gafalum atau gafalnis ya, gafalum yang biasa dipakai untuk talang air itu, anti tayang gitu. Nah, dari pengalaman yang ada di tempat kita ini, ternyata dari dua bahan ini, kayu dan gafalum, serta kita pernah juga mencoba memakai talang air yang dari karpet itu juga pernah. Nah, itu ternyata dari keawetannya itu tidak mengalahkan kayu gitu guys. Kayu itu ternyata lebih awet, bertahun-tahun itu tidak masalah. Cuma memang bentuknya yang kurang estetis ya, kurang nyeni ya, hanya kotak seperti ini ya. Tapi kalau gafalum itu kan bisa, talang itu bisa dibuat bermacam-macam ya bentuknya, bisa seperti ini, agak melebar dan sebagainya. Nah, seperti ini, tapi dari segi kualitas itu tidak mengalahkan kayu ya, tidak mengalahkan kayu. Gafalum ini kita sudah membongkar ini 3 kali ya gitu. Walaupun ini sudah pakai yang anti tayang itu, anti keropos, tapi kenyataannya juga masih keropos ya, masih tayangan ya kalau bahasa Jawanya, karena pakannya itu kan ada di antaranya campurannya garam. Nah, unsur garam itulah yang mempercepat ya terjadinya korosi tayangan, karat ya, berkarat sehingga berlubang dan seterusnya, sehingga banyak yang bocor. Kemudian kalau talang karpet yang terbuat dari karpet itu, kalau sudah ada yang sedikit sobek itu biasanya terus digigit kambing, ditarik-tarik, itu akan menjadi lebih parah ya sobeknya. Nah, sehingga harus diganti. Nah, itu yang terjadi di tempat kita, sehingga kesimpulan yang kita berikan itu menurut hemat kami itu lebih bagus kalau pakai talang palung pakan itu dari kayu. Adapun ukurannya itu
kalau di tempat kita itu rata-rata ya ukuran palung pakannya itu sekitar ini 40 ya, 40 cm lebar, 40 cm untuk ketinggiannya itu 20 cm ya, 20 cm. Jadi kedalaman palung pakan ini 20 cm, lebarnya itu 40 cm. Rata-rata kita buat seperti ini. Nah, untuk bahan bakunya bisa menggunakan kayu jati, bisa menggunakan kayu yang lain, tapi rekomendasi pakai kayu jati ya, lebih awet ya guys ya. Kayu jati itu lebih awet karena di Blora itu kan terkenal kayu jatinya ya, dan harganya juga lebih terjangkau kalau di Blora kayu jati. Ini sudah kita praktekkan, ternyata lebih awet kayu jati, tapi kekurangannya tadi bentuknya hanya kotak seperti ini, dan sedikit kalau membersihkannya kadang-kadang kurang bersih ya, terutama kalau ada kotoran, ada air kencing dari kambing kecil yang naik ke palung itu harus dibersihkan pakai sapu terus diguyur pakai air. Tapi kalau Gavalum seperti ini itu cara pembersihannya lebih cepat, lebih mudah ya, lebih gampang lah ya, dan cepat bersih karena sisa-sisa pakan yang basah itu tidak menempel. Nah, ini keuntungannya, kelebihan dari Gavalum ini. Tapi kekurangannya tadi kurang tahan lama ya guys ya, kurang tahan lama karena itu tadi salah satu dari pakan kita itu ada unsur garamnya ya, sehingga kurang tahan ya Gavalumnya. Nah, ini rata-rata kita pakai palung pakannya pakai kayu semua guys ya. Ini dari awal kita buat kandang kira-kira 15 tahun yang lalu itu udah pakai palung pakan dari kayu seperti ini. Cuma bentuknya aja yang berubah ya. Kalau dulu sistem baterai dua-dua, jadi palung pakannya tidak panjang seperti ini, menyesuaikan dengan sistem baterai dua-dua per kotak gitu. Tapi seiring waktu, karena kita breeding, kita koloni, sehingga kita buat los seperti ini ya, kita buat palung pakannya los seperti ini. Tapi yang Gavalum hanya tinggal itu tadi, satu blok untuk fattening atau penggemukan, hanya di situ aja. Kalau yang ini sudah sampai dengan blok di kelompok kambing PS Enduro ini ya, ini jenis kambing PS Enduro ini ya, ini sudah sejak awal pakai seperti ini ya, pakai kayu jati ya. Nah, ukurannya sama, ini kurang lebihnya ya sekitar 40. Nah, 40 ini kan 40. Kedalamannya palung ini ya kurang lebihnya ya sama sekitar 20 karena kita memang settingnya seperti itu ya. Awet guys, kalau pakai kayu jati seperti ini awet. Ini untuk ketebalan kayunya itu ya pakai yang sekitar 2 cm lah, 2 cm keterak ya kalau bahasanya Blora itu keterak gergaji itu tinggal 1,8 1,7 itu, tapi awet ya, awet seperti ini. Nah, walaupun kurang rapi atau kurang apa ya, tapi dari segi keawetannya tidak mengalahkan kayu jati seperti ini. Tinggal kalau catnya pudar, tinggal dibersihkan pakai air, itu sudah mengkilap lagi. Kalau pengen ganti warna ya ganti cat, itu aja sudah bagus. Dan ini meskipun dinaiki kambing, bisa naik ke sini, dipakai lari-lari itu nggak mengapa ya, kuat ini guys kayu jati ini. Karena di bawah itu masih diberi kuda-kuda itu penyangga seperti ini. Ya. Nah ini guys, liputan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk pembuatan palung pakan ya. Jadi kalau di tempat kita palung pakannya seperti ini los ya, memanjang sepanjang
koloni yang ada ini. Sepanjang blok ini paling-paling kita putus di sini, pilar ini diputus karena kan terlalu panjang ya. Kemudian ini juga sampai di ujung sana sebelah rumah itu, ya, itu kita buat los nggak terputus ya, seperti ini. Ini untuk memperingan pembersihannya. Ini juga sama ya, sampai memanjang sana juga tidak diputus, nanti diputus di sini karena konstruksinya yang agak belok sedikit bangunannya. Nah, setelah ini sampai di ujung sana itu diputus sedikit sana karena ada bengkokan sedikit. Nah, ya ini guys, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya dan menginspirasi. Sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi sahabat-sahabat Muslim yang melaksanakannya. Mudah-mudahan di hari terakhir bulan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan keberkahan serta amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang Muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian liputan dari Blora. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.